Apa kabar para mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi bisnis? Hari ini kita akan belajar tentang prinsip komunikasi tertulis dalam komunikasi bisnis. Diharapkan mahasiswa setelah mempelajari materi ini, mahasiswa bisa menjelaskan tentang pengertian korespondensi atau persuratan, termasuk di dalamnya ciri, fungsi, dan juga tentang apa itu memo, nota, serta surat berdasarkan tujuan. Selain itu juga diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana proses menulis pesan bisnis dan prinsip-prinsip dasarnya, serta menjelaskan bagaimana merancang proposal dan laporan bisnis. Baiklah, kita menginjak kepada pengertian korespondensi. Korespondensi atau penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi dan dapat atas nama perseorangan atau individu, misalkan seorang pimpinan ataupun bahkan seorang karyawan. Kata lain dari korespondensi adalah surat menyurat, di mana perseorangan atau organisasi perusahaan saling berkirim surat. Pihak yang terlibat disebut dengan koresponden. Kemudian tentang surat, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Surat ini memiliki persyaratan khusus, berbeda dengan surat yang sifatnya pribadi, yaitu harus ada penggunaan kode notasi, misalnya harus ada nomor surat, kemudian adanya lampiran atau perihal yang ingin disampaikan, kemudian menggunakan kertas, kalau itu adalah surat yang konvensional, kemudian ada penggunaan model dan bentuk tertentu, serta pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Nah, di era digital sekarang ini, surat juga bisa dalam bentuk digital yang dikenal dengan email. Ciri-ciri surat adalah tentu saja tertulis, bukan lisan. Kemudian isi pesan dalam surat merupakan suatu bentuk informasi ataupun juga persuasi. Kemudian surat memiliki bentuk yang standar dan surat memiliki satu pesan inti. Apakah itu misalnya intinya adalah intinya adalah menawarkan suatu barang atau menyampaikan suatu pernyataan dan seterusnya. Kemudian gaya bahasa surat bisa formal ataupun informal.
fungsi surat. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi, yaitu menyampaikan suatu pesan kepada pihak lain. Kemudian kedua adalah sebagai alat bukti tertulis, di mana surat dapat dijadikan sebagai bukti tertulis jika terjadi perselisihan antar organisasi atau perusahaan atau antar orang-orang yang telah mengadakan hubungan surat menyurat tersebut. Contohnya adalah surat perjanjian. Yang ketiga adalah sebagai alat pengingat, yaitu surat dapat dipakai untuk mengetahui hal-hal yang telah lama disepakati atau disetujui bersama. Contohnya, surat pesanan dan surat undangan. Berikutnya, surat sebagai bukti historis atau sejarah, yaitu digunakan untuk mengetahui aktivitas organisasi atau perusahaan di masa yang lalu. Contohnya, surat keterangan dan surat pengiriman pesanan. Sehingga di dalam surat itu menjadi penting tanggal dan nomor. Nomor surat menunjukkan urutan di mana surat tersebut pernah dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi berdasarkan waktu atau tanggalnya. Fungsi surat yang lain adalah surat sebagai duta organisasi. Semua surat dapat berfungsi sebagai duta organisasi karena surat membawa pesan kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, kualitas surat menunjukkan level organisasi. Sangat penting kan kualitas surat? Berikutnya, fungsinya surat adalah sebagai pedoman. Surat dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Contohnya adalah surat tugas. Kemudian, yang terakhir, fungsi surat adalah sebagai sarana promosi. Surat dapat dijadikan sarana promosi suatu perusahaan, karena biasanya pada surat resmi tercantum pada kepala surat atau biasanya kepala surat berada di atas seperti kop surat seperti itu mengenai identitas perusahaan. Tentang memorandum atau memo dan nota, ini adalah dua jenis surat yang biasa ada di dalam suatu perusahaan. Memorandum atau yang disingkat dengan memo adalah surat yang berisi pesan singkat berupa pemberitahuan yang bersifat mengingatkan. Memo ini digunakan dalam kegiatan surat menyurat internal organisasi atau perusahaan. Jadi bukan digunakan untuk berinteraksi dengan orang luar atau eksternal. Dibuat oleh pimpinan kepada bawahan ataupun juga bisa bawahan kepada pimpinan atau antar pejabat dalam satu organisasi atau perusahaan. Nah, yang menyertai memo seringkali adalah nota. Nota adalah surat yang berisi pesan singkat berupa instruksi yang dibuat oleh pimpinan kepada bawahan atau dari pimpinan kepada pimpinan lain. Sehingga tidak pernah ada nota dari bawahan ke atasan. Jenis surat berdasarkan tujuannya. Ada beragam jenis surat berdasarkan tujuannya. Di antaranya adalah surat permintaan penawaran, di mana suatu perusahaan mengajukan surat
kepada pihak lain untuk memberikan penawaran barang atau jasa. Kemudian surat penawaran, yaitu surat yang berisi tentang penawaran suatu perusahaan terkait dengan barang dan jasanya kepada pihak lain. Ada juga surat pesanan, berfungsi untuk menyampaikan pesanan barang ataupun jasa dari suatu perusahaan. Kemudian juga ada surat pemberitahuan, yaitu berisikan tentang upaya memberitahu sesuatu. Nah, ini bisa kepada pihak luar atau eksternal, bisa juga kepada pihak internal di dalam suatu perusahaan tersebut. Ada juga namanya surat pengantar. Biasanya ini terkait dengan pengiriman suatu barang atau jasa ke pihak luar disertai dengan surat pengantar, ataupun surat pengantar untuk memastikan bahwa seseorang tersebut diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu hal kepada perusahaan lain. Ada juga surat perjanjian. Surat perjanjian ini bisa eksternal maupun internal, seperti kontrak atau perjanjian-perjanjian lain. Kontrak kerja, kontrak jasa, dan seterusnya. Kemudian juga ada surat keputusan. Nah, biasanya surat keputusan ini dibuat oleh atasan yang ditujukan kepada bawahan, di mana bawahan tersebut misalnya dipindahkan atau menduduki suatu jabatan baru. Kemudian juga ada yang disebut dengan surat khusus. Berbeda dengan surat-surat sebelumnya, surat khusus ini lebih kepada upaya untuk menunjukkan empati, bisa internal maupun eksternal, seperti kartu lebaran, kartu Natal, tahun baru, kartu ucapan terima kasih, dan sebagainya. Berikutnya, jenis surat yang lain yang relatif sangat khas itu adalah surat siaran pers atau press release. Ini banyak digunakan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan yang ingin menyampaikan informasi tentang hal-hal yang ada di dalam perusahaan itu kepada pihak lain melalui pers. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah gunakan kop surat perusahaan, kemudian nyatakan tanggal pemuatan berita yang diinginkan, cantumkan nama penanggung jawab resmi siaran pers tersebut. Biasanya kalau suatu perusahaan memiliki bagian atau divisi humas, itulah yang bertanggung jawab atas siaran resmi ini. Kemudian berikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Ingat prinsip 5W1H, yaitu informasi tentang di mana kejadiannya, kemudian siapa yang ada atau yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, yaitu who, kemudian kapan waktunya, kemudian juga ditujukan ke siapa, whose, begitu ya, dan mengapa, dan seterusnya, dan juga how, bagaimana. Kemudian ditulis secara deduktif, artinya to the point, artinya yang pokok-pokok dulu disampaikan, baru kemudian detailnya, dengan memperhatikan kepadatan dan kejelasan informasi. Dengan adanya surat siaran pers yang dibuat oleh suatu perusahaan atau organisasi, ini memudahkan pihak pers atau kewartawanan atau jurnalistik untuk segera menyebarkan informasi tersebut melalui media massanya.
prinsip yang harus dipegang di dalam menulis surat adalah satu, prinsip empati. Faktor yang harus diperhatikan dalam berempati adalah usia, taraf ekonomi, latar belakang pendidikan atau pekerjaan, budaya, kedekatan, harapan-harapan dari pihak yang menerima surat. Prinsip empati ini sangat penting karena bagaimanapun tujuan dalam menulis surat tidak hanya sekedar memberikan suatu informasi, tetapi juga menggerakkan atau membujuk atau persuasif dari pihak yang dituju itu sangat penting. Kemudian yang tentu saja prinsip berikutnya adalah mengorganisir surat secara tepat, begitu seperti sebenarnya yang sudah dibahas sebelumnya, karena dengan mengorganisir surat yang baik maka pesan menjadi padat dan akurat, kemudian hubungan antar gagasan lebih mudah dibedakan atau diingat dan menumbuhkan reaksi positif. Bagian-bagian surat umumnya ada heading atau kepala surat, kemudian inside address atau alamat yang dituju, kemudian juga ada salam atau salutation, kemudian ada body atau badan surat yang isinya adalah tujuan dari surat itu dibuat, kemudian ada kalimat penutup yang disebut dengan complimentary close, apakah misalnya dengan kalimat yang umum digunakan, misalkan kami berharap dapat tanggapan atau respon yang baik dan seterusnya. Kemudian jangan lupa di surat harus ada tanda tangan. Untuk surat yang lain adalah surat lamaran kerja, dan saya pikir ini penting untuk diketahui, terlebih lagi bagi Anda yang nanti akan mencari kerja setelah lulus ataupun Anda menjadi bos begitu untuk menerima lamaran kerja dari calon karyawan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran kerja adalah adanya keterampilan atau kompetensi yang dimiliki oleh orang yang melamar kerja, kemudian pendidikan dan pengalamannya, termasuk juga sifat-sifat kepribadiannya seperti apa, kemudian pekerjaan yang dipilih sesuai dengan lamaran kerja yang ditawarkan, kemudian jika perlu memang gaji yang diharapkan. Cuman untuk di budaya kita di Indonesia seringkali gaji yang diharapkan tidak perlu dicantumkan. Kemudian perlu diperhatikan adanya budaya perusahaan tersebut sehingga kita bisa mengorganisir atau menyusun surat lamaran kerja yang tepat. Di dalam surat lamaran kerja tentu saja ada resume seperti daftar riwayat hidup ataupun kurikulum, yaitu perlu dibuat secara tertulis dan terstruktur. Resume menjadi penting karena bisa untuk membangkitkan minat, kemudian dengan resume yang terstruktur dengan baik akan punya kesempatan untuk diwawancara, karena beberapa perusahaan itu akan memanggil untuk diwawancarai jika sudah cocok dengan resume yang Anda buat. Kemudian surat lamaran itu juga berfungsi untuk membuat perekrut membaca resume Anda. Dalam membuat resume itu umumnya ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu informasi kontak, nama, alamat, ataupun nomor telepon, alamat email, dan sebagainya. Kemudian di dalamnya juga harus ada tujuan karir atau ringkasan kualifikasi, bisa Anda tuliskan kira-kira
kompetensi Anda apa. Kemudian di situ juga ada informasi tentang pendidikan dan pengalaman kerja selama ini. Jikalau pengalaman kerja Anda rasakan tidak memiliki, maka Anda bisa tuliskan aktivitas-aktivitas Anda selama di kampus. Itu sebagai suatu bentuk pengalaman kerja yang memang tidak terkait dengan jikalau pekerjaan yang Anda tuju itu mengharuskan pada pengalaman kerja tertentu. Kemudian keterampilan dan keberhasilan maksudnya adalah prestasi-prestasi apa yang pernah diraih, termasuk juga kesuksesan. Kemudian juga data pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi pinter-pinternya Anda menuliskan resume di dalam surat lamaran kerja sehingga itu akan menarik bagi penerima pekerja. Kemudian cara melakukan atau menyusun resume bisa dengan 3 pendekatan, yaitu secara kronologis yang pertama, yaitu resume disusun berdasarkan urutan waktu atau riwayat pengalaman seseorang. Misalnya tahun sekian ngapain, tahun sekian sampai tahun sekian ngapain, dan seterusnya. Kemudian yang kedua berdasarkan pendekatan fungsional. Ini disusun berdasarkan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki. Jadi yang Anda tuliskan bukan dari urutan waktu, tetapi urutan pengalaman-pengalaman ataupun kompetensi-kompetensi yang terkait dengan pekerjaan yang Anda lamar. Kemudian bisa juga menggunakan gabungan, artinya menggabungkan aspek atau pendekatan kronologis dan fungsional. Biasanya kalau gabungan menjadi resumenya menjadi lebih panjang. Dalam menuliskan pesan-pesan bisnis, kita perlu melakukan suatu proses yang tepat. Dimulai dari perencanaan dengan menganalisis penerima, yaitu mengidentifikasi bagaimana situasi dan kondisi dari si penerima itu bisa dilihat dari umur, golongan, jenis kelamin, ataupun kalau suatu perusahaan itu visi misinya apa, kemudian produk, barang ataupun jasa yang dihasilkan apa, budaya organisasinya seperti apa, apakah dia perusahaan asing atau perusahaan nasional. Nah, itu sangat penting untuk diketahui. Kemudian juga di situ kita tetapkan tujuannya. Tujuan menuliskan pesan bisnis ini apakah untuk menyampaikan informasi, menawarkan suatu barang, atau bersifat persuasif, memotivasi bawahan, dan seterusnya. Kemudian tentu saja kita memilih saluran dan media yang tepat terkait dengan hasil analisis penerima dan tujuan yang telah kita tetapkan. Kemudian proses yang lain adalah mengorganisasi dan menyusun. Artinya kita mulai menulis pesan-pesan bisnis yang akan kita buat, kemudian kita lihat, cek lagi gitu ya, dalam proses menyusun ini apakah mau diorganisir dengan cara induktif atau deduktif. Kemudian setelah kita susun, kita tuliskan begitu, jangan segera dikirimkan kepada pihak yang akan menerima pesan bisnis, tetapi kita perlu merevisi, melihat ulang kembali, begitu kalau perlu mengulang atau memperbaiki kalimat-kalimat yang tepat, kita baca lagi dan terus dilihat-lihat lagi sehingga bisa dipastikan bahwa pesan-pesan bisnis tersebut akan sampai dengan baik sesuai dengan
tujuan kita yang menulis dan tidak menimbulkan bias atau kesalahpahaman bagi si penerima. Bentuk pesan-pesan bisnis yang lain adalah proposal. Proposal adalah saran, usul, permintaan, atau penawaran untuk melaksanakan suatu kegiatan kepada seseorang, lembaga, instansi, atau perusahaan. Proposal yang cerdas atau yang smart adalah proposal yang mampu membangkitkan keingintahuan klien, menggoda klien untuk menghasilkan eksekusi yang baik sesuai harapan penulisnya. Manfaat proposal. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi dan koordinasi, yaitu sebagai penyambung hubungan antara yang membuat proposal dengan yang dituju atau juga antar anggota yang menyusun proposal tersebut. Kemudian di dalamnya juga sebagai suatu bentuk rencana kegiatan. Apakah di dalamnya ada latar belakang, kemudian menjelaskan manfaat, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, serta bagaimana cara mengerjakan, serta sarana pendukungnya. Ini yang menjadi sekaligus format dari proposal. Kemudian dari proposal juga bisa menjadi estimasi atau pendugaan masa depan future. Kira-kira apa yang terjadi di masa depan itu bisa diketahui karena ada proposal. Kemudian yang keempat, manfaat proposal adalah sebagai alat atau sarana pengawasan. Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan itu didanai dan telah dilaksanakan dengan baik, maka akan dicek ulang dari proposalnya. Kiat menyusun proposal ini perlu diketahui agar proposal kita disetujui oleh pihak-pihak yang menjadi tujuan proposal kita tersebut. Apa saja kiatnya? Yang pertama, kita perlu memahami faktor penentu diterimanya suatu usulan. Apakah dilihat dari dananya, kemudian dampaknya, dan peluang-peluang apa yang bisa muncul terkait dengan kegiatan yang akan kita rencanakan tersebut. Oleh karena itu, jika suatu pihak yang menerima proposal Anda, dia menyampaikan minimal dana yang perlu atau maksimal dana yang diperlukan, itu harus ikuti. Kemudian pastikan bahwa dampak yang dihasilkan dari kegiatan yang Anda usulkan itu memberikan dampak positif dari pihak yang kita tuju. Kemudian tentu saja persiapkan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendapatkan informasi secara akurat. Kalau perlu melakukan survei-survei kecil dan kemudian menganalisisnya. Kemudian yang penting juga adalah penampilan proposal harus menarik dan sistematis. Menjadi tidak berarti kalau isinya bagus tetapi tampilan proposalnya kurang bagus, tentu saja ini akan menyebabkan proposal kita gagal untuk disetujui. Kemudian berikan perhatian khusus pada hal-hal yang penting yang perlu ditonjolkan dalam usulan. Apakah keunggulannya, apakah keunikannya, ataukah mungkin ditonjolkan kemampuan dari pengusulnya, dan metode yang dipilih apakah itu menarik atau tidak, penting atau tidak. Ini agak berbeda dengan kalau Anda menyusun proposal untuk kegiatan akademik. Proposal bisnis harus memperhatikan hal-hal yang penting yang ditonjolkan
dan sekali lagi yang ditonjolkan itu bukan orientasinya ke kita, tetapi orientasinya kepada yang menerima proposal. Di dalam proposal juga harus mengacu pada penilaian dan kriteria suatu usulan. Jadi harus sesuai dengan standar atau syarat minimal sebuah usulan. Nah, syarat siapa yang menentukan? Yaitu yang menerima proposal Anda. Dan kiat yang berikutnya adalah perhatikan strategi menulisnya, baik dari format maupun bahasanya. Jangan sekali-kali menggunakan bahasa yang misalnya tidak sopan, bahasa yang tidak dipahami, kemudian salah ketik, dan seterusnya. Format proposal umumnya adalah ada pendahuluan di mana di situ ada latar belakang dan tujuan, kemudian tema kegiatan, sasaran kegiatannya, nama kegiatannya, kemudian konsep yang diajukan, tempat dan waktu, sumber dana, anggaran, dan penutup. Berikutnya kita menginjak tentang laporan bisnis. Laporan bisnis merupakan dokumen objektif dan faktual yang menjadi alat manajerial dalam membuat keputusan. Kata kunci di sini adalah laporan harus objektif dan faktual. Jadi jangan ABS atau AIS, asal Bapak senang atau asal Ibu senang, karena kalau tidak objektif dan faktual nanti akan salah di dalam proses mengambil keputusan. Karakteristik laporan bisnis yang lain adalah bersifat netral, tidak memihak, objektif, menyampaikan berupa informasi tertentu, kemudian diminta oleh orang yang berwenang dan memiliki tujuan tertentu. Manfaat laporan bisnis adalah untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, kemudian juga untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, kemudian juga untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, kemudian untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun eksternal, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas masalah tertentu, dan juga untuk memperoleh sumber pendanaan ataupun membuka bisnis baru. Fungsi laporan bisnis yaitu bersifat laporan informasional, memberikan informasi, kemudian menyajikan fakta tanpa melakukan analisis. Kemudian di dalamnya tanpa kesimpulan dan tanpa memberikan rekomendasi. Jadi ini semata-mata menyajikan fakta yang dilaporkan. Kemudian jenis yang lain adalah laporan analisis. Ini fungsinya untuk menyajikan fakta, menganalisis, dan menginterpretasikannya, kemudian menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Contohnya adalah laporan kemajuan pekerjaan. Jadi kalau kita bandingkan dengan laporan informasional, laporan analisis ini sifatnya lebih mendalam, dan hasil dari analisis ini disimpulkan dan hasil kesimpulan itu menjadi bahan rekomendasi. Kemudian yang lain adalah laporan rekomendasi, isinya hanya rekomendasi. Dasar dari laporan rekomendasi ini adalah laporan analisis. Jadi kalau kita lihat ketiganya, maka laporan informasional ini memberikan
informasi, kemudian laporan analisis, menganalisis dari informasi tersebut, dan disimpulkan serta direkomendasikan, dan rekomendasi semata-mata berisi rekomendasi dari laporan analisis tersebut. Berdasarkan frekuensinya, laporan bisnis bisa bersifat berkala, yaitu laporan yang disusun bisa harian, mingguan, bulanan, semesteran, ataupun tahunan. Contohnya adalah laporan penjualan. Kemudian juga laporan khusus, yaitu laporan atas kejadian yang unik atau khusus, seperti laporan mengenai krisis dalam perusahaan. Dia muncul pada terjadinya kejadian khusus, jadi tidak berkala. Kemudian kalau kita lihat format atau bagian-bagian pokok laporan bisnis, itu ada pendahuluan, kemudian ada isi atau teks laporan yang merupakan pokok dari suatu laporan, kemudian penutup. Penutup itu bisa berupa kesimpulan atau penutup itu bisa berupa ucapan terima kasih ataupun kedua-duanya. Sama halnya dengan surat, cara mengorganisir laporan bisa secara langsung atau deduktif dan bisa secara induktif atau tidak langsung. Laporan bisnis yang disusun secara deduktif digunakan jika karakteristik pembacanya adalah para eksekutif yang sibuk, kemudian ingin segera mengetahuinya atau bersifat segera diinformasikan, kemudian informasinya bersifat netral, kemudian analisis datanya adalah lebih baik, dan ingin segera tahu respon dari pembaca. Contohnya adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini adalah suatu laporan berupa ringkasan dari laporan bisnis yang tebal, dan dia umumnya berupa 1 atau 2 halaman begitu, dan langsung isinya apa. Kemudian yang tentang cara induktif atau tidak langsung itu digunakan jika karakteristik pembaca ingin penjelasan lebih rinci dan ingin mengetahui keseluruhan laporan. Kemudian memang menyukai laporan yang sifatnya induktif, yang detail-detail dulu begitu, kemudian baru kesimpulannya. Nah, penyampaian tidak langsung atau induktif ini biasanya pada laporan bisnis yang mana hasil analisisnya menunjukkan sesuatu hal yang kurang menyenangkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua dan semoga memberikan manfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.